Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cucuku, sahabat-sahabatku, para persawan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Tidak ada kebetulan dalam hal ini, semua ditakdirkan Allah. Saya diberikan kenikmatan untuk bisa membuat video ini, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk membuat video ini, dan hati Anda digerakkan oleh Allah untuk masuk di video saya, klik video saya sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minadzulumati ila nur, dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya dari Allah melalui Rasulullah, dan kita nanti masuk di surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Video kali ini tentang cerita pemilu 2024 keempat. Ya, ini berjudul Pak Prabowo bisa 2 periode asalkan. Ya, tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa ini adalah bukan ramalan saya, bukan prediksi saya, tapi tebakan saya. Kalau saya meramal itu nanti 40 hari bisa saya tidak diterima sholat saya oleh Allah. Kalau saya memprediksi saya ini apa? Saya ini orang biasa, saya bukan peneliti, saya bukan profesor. Saya hanya warga Kabupaten Kendal yang istilahnya nekat gitu saja lah, untuk memiliki pendapat untuk menebak bahwa Pak Prabowo itu bisa 2 putaran atau 2 periode. Asalkan apa? Ya, asalkan. Yang pertama, beliau mau. Artinya, ketika nanti mendapat kesempatan, tingkat kepuasan beliau mengemban amanah ini, rakyat merasa senang. Mudah-mudahan melebihi tingkat kepuasannya dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu antara 80-90, siapa tahu Pak Prabowo nanti bisa 91% mungkin. Siapa tahu ya. Tetapi sarannya kalau sudah seperti itu, ya nanti beliau kerso atau mau. Karena saya pernah mendengar dalam suatu statement itu beliau mengatakan, saya hanya mau 1 periode saja untuk mendharma baktikan sisa hidup saya ini untuk negara. Nah, kemudian kalau itu terjadi, beliau tentu akan hanya sekali saja. Tapi itu pun nanti akan dipengaruhi oleh banyak faktor, kita lihat nanti. Ya, ini kan saya katakan tebakan saya, asalkan beliau mau. Yang kedua, asalkan tidak sombong. Ya, tidak sombong. Artinya apa? Kemudian karena merasa sudah ada di atas angin, perolehannya tinggi, lupa segalanya, kemudian menganggap bahwa perolehan itu hanya merupakan usaha pribadi. Padahal kalau itu tidak diridhoi Allah, tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Beliau sudah 3 kali dan 4 kali yang ini berhasil. Kalau itu usaha beliau mampu, beliau bisa, kenapa tidak yang pertama dulu? Kenapa tidak yang kedua dulu? Atau yang ketiga kemarin? Kok baru sekarang? Ini jelas adalah ridho ilahi. Kalau tidak diridhoi Allah, tidak mungkin Pak Anies sekuat tenaga untuk memberikan sebuah panggung kampanye yang luar biasa. Beliau cerdas, beliau memiliki komitmen yang tinggi,
intaknya juga tinggi, iman takwanya juga tinggi. Tetapi karena Allah belum meridhoi saat ini, Pak Anies juga belum bisa mengalahkan Pak Prabowo, ya. Jadi jangan sampai sombong. Pak Ganjar pun demikian. Saya yakin beliau sudah berusaha sekeras mungkin. Tapi kalau Allah belum meridhoi, ya nggak jadi. Jadi sabar saja. Semua ada waktunya, semua akan indah pada waktunya. Ketika ini sudah merupakan takdir Allah, jangan ditentang. Berusaha boleh berusaha, tetapi kalau usaha itu ternyata sudah gagal, ya sudah, itu takdir, ya. Jadi jangan sombong. Pak Prabowo, saya ingatkan, jangan sombong. Bentuk kesombongan apa? Nanti jangan sampai terus arogan. Sedikit-sedikit marah. Aku kan presidennya. Jangan sampai seperti itu. Diingatkan, marah lagi. Anda siapa? Saya siapa? Anda tidak melihat saya. Subhanallah, jangan seperti itu. Orang sombong itu adalah memang tidak diberikan sekecil lubang untuk masuk surga. Karena kita pun semuanya akan berusaha. Pemilihan presiden itu pun biar dinilai oleh Allah kita itu beramal baik, nanti mudah masuk surga. Tetapi ketika sombong tidak mungkin bisa masuk surga, ya. Setan itu dulunya di surga bersama, ya, iblis, ya, di surga, tetapi karena kesombongannya tidak mau diperintah oleh Allah untuk sujud kepada manusia, dia akhirnya dikeluarkan dari surga. Itu sudah di dalam surga. Lah kita mau masuk surga kok sombong? Apa sih yang mau disombongkan untuk kita manusia yang banyak kekurangan ini? Kita dikatakan baik karena apa? Kekurangan kita ditutupi Allah. Kalau sudah dibuka oleh Allah, subhanallah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi Pak Prabowo dan tidak berbuat sombong. Yang kedua adalah jangan sampai kosong. Artinya bahwa ketika menjadi presiden nanti, Pak Prabowo isilah program-program itu dengan program-program yang positif, program yang pro rakyat. Tidak apa-apa jiplak. Ya, kemarin mungkin ide-ide dari paslon lain. Pak Ganjar ada KTP Sakti, pakai, gak apa-apa, pandang itu baik. Mungkin Pak Anies, ya, Pak Anies memprogramkan apa beasiswa untuk orang-orang nanti mahasiswa itu gratis semuanya. Kalau itu bagus, pakai saja. Ya, jangan sampai kosong. Dan terus nanti apa? Ya, program yang sudah dijanjikan, kampanye yang sudah digelar kemudian disampaikan di sana, silahkan direalisasikan. Tapi yang jelas sederhananya, seperti saya, orang kecil, rakyat biasa ini menghendaki siapapun presidennya, yang penting aman, tenang, bahagia, dan kita bisa menjalankan ibadah dengan seluas-luasnya, seenak-enaknya, tanpa ada gangguan. Aman, tidak ada apa peperangan, tidak ada demo-demoan, tidak ada saling ngejek, ya. Aman, sentosa artinya apa? Lah, sejahtera. Gampang mencari pekerjaan, gampang mencari rezeki, harga-harga itu bukannya murah tapi pantas. Kalau harga murah kasihan yang memproduksi, tapi harga itu pantas dan terjangkau oleh masyarakat. Ya. Jangan bohong, jangan kosong, ya. Ya. Kemudian juga jangan jangan sampai kemudian mau mendengar bisikan-bisikan dari orang yang akan menjerumuskan. Orang Jawa bilang itu diumpak, ditinggikan, kemudian dijatuhkan. Ya. Itu pendapat pribadi saya. Agar apa? Agar ke depan nanti Indonesia itu lebih jaya,
dan yang penting lebih dihormati dan dihargai oleh bangsa lain. Kita bukannya kemudian sombong, tetapi harus bersyukur bahwa kita sebagai rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo bisa lebih dihormati. Dulu saya pernah dengar itu di televisi bahwa Pak Prabowo memiliki keinginan bangsa Indonesia menjadi macan Asia. Macan yang tidak hanya ditakuti tapi juga membela rakyat kecil. Orang-orang yang ditindas karena kita sebagai macan Asia bisa membantu orang-orang yang tertindas tadi, seperti yang ada di Gaza. Palestina ditindas, mungkin Indonesia punya peran yang besar memberi solusi, memberi bantuan, dan kita menjadi orang yang bangsa yang dihargai, ya. Jadi itu antara lain yang bisa saya sampaikan kesimpulannya, bahwa beliau bisa di 2 putaran asalkan beliau mau, ya. Insya Allah saya katakan beliau yang kedua, jangan sombong, jangan kosong, ya, jangan kosong dengan program-programnya, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan kepada Bapak. Sekali lagi, bahwa ini adalah pendapat pribadi. Saya bukan seorang pengamat, bukan seorang ahli apapun, bukan. Tetapi saya bersifat mau fastabiqul khairat untuk mengingatkan kepada beliau. Mudah-mudahan tersampaikan dan Allah memberikan hidayah kepada Pak Prabowo dan memberikan kesehatan terutama untuk beliau dan keluarga. Sekali lagi, kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah, kalau ada yang tidak baik itu kebodohan saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan sebuah doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa, karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya. Ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada, orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini, kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide, ya. Kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah, kalau ada yang tidak baik itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin juga
judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.